Saya akan cerita dulu tentang angka infertilitas atau ketidaksuburan di Indonesia saat ini. Memang data yang saya dapat itu masih tahun 2020 ya, mungkin karena kita waktu itu masa COVID, jadi belum ada penelitian yang terbaru yang saya dapat. Tetapi memang berdasarkan penelitian tahun 2020 itu, angka kejadian infertilitas ataupun ketidaksuburan pada pasangan suami istri itu meningkat jadi 10-12%. Dan temuan saya di klinik saya sehari-hari yang saya dapatkan, bahwasanya mungkin dari 10 pasien saya mendapatkan 2-3 orang pasien yang ingin mempersiapkan kehamilan. Jadi memang banyak hal yang harus dipersiapkan pada pasangan-pasangan yang ingin anak atau hamil setelah menikah. Ada beberapa kategori yang harus dipikirkan. Pertama itu kategorinya adalah usia. Usia itu pada wanita itu harus dipertimbangkan apakah dia termasuk usia di atas 30 tahun ataukah di bawah 30 tahun. Biasanya kalau di bawah 30 tahun kita akan melakukan penjajakan daripada ketidaksuburan itu setelah menikah 1 tahun dengan frekuensi berhubungan 2-3 kali dalam seminggu. Kemudian di atas 30 tahun jarak karena waktunya sangat sempit, kita biasanya setelah 6 bulan menikah kita lakukan penjajakan. Apakah penjajakan tersebut? Biasanya kita akan lakukan di dua pihak, suami dan istri. Suami apa yang dilakukan? Yang jelas itu dasarnya adalah pemeriksaan sperma analisa. Sperma analisa ketika kita lihat, kita akan lihat semuanya, bagaimana dengan morfologinya, bagaimana dengan kualitas daripada spermanya, kemudian kita simpulkan. Kalau memang ada masalah, kita akan lakukan pemeriksaan lebih konkret, yaitu biasanya kita lakukan pemeriksaan hormon pada si suami. Bagaimana dengan si istri? Biasanya istrinya itu, pertama, kita harus mengetahui anamnesa dulu tentang haidnya. Bagaimana dengan haidnya? Ada keluhan nggak ada haidnya? Kalau keluhan haid itu macam-macam. Bisa sering terlambat haid, kemudian nyeri haid, dan berapa lama haidnya, itu merupakan indikator-indikator salah satu anamnesa yang harus dilakukan. Kemudian apalagi? Yaitu melakukan pemeriksaan ginekologi. Pemeriksaan ginekologi gunanya adalah untuk melihat apakah anatomi yang mendukung dari kehamilan tersebut tidak ada masalah atau tidak. Mulai dari vagina, mulut rahim, dan juga indung telurnya. Nah, dari mana tahunya? Dengan pemeriksaan USG transvaginal. Habis itu sudah selesai? Tidak. Jadi sebenarnya ada tindak lanjut lagi, yaitu pertama kita akan melakukan namanya hysterosalpingografi atau disebut dengan HSG. Itu kita lakukan untuk menilai tubanya. Sebenarnya goldennya itu adalah bukan HSG, adalah laparoskopi. Dengan laparoskopi secara mutlak kita bisa menilai daripada anatomi daripada rahim dan tubanya. Nah, kalau HSG kita hanya melihat pencitraannya saja dengan memasukkan cairan, kemudian tampak cairan tersebut melalui kedua tuba. Nah, permasalahan ketika terjadi sumbatan. Kalau terjadi sumbatan, HSG hanya bisa menyebutkan terjadi sumbatan, tidak mengetahui apa penyebabnya. Jadi tindak lanjutnya adalah dengan melakukan laparoskopi juga. Nah, kemudian apalagi? Untuk si istri kita akan lakukan pemeriksaan hormonal. Hormonal itu bisa FSH, LH, AMH, estrogen, terus juga bisa kita periksa tiroidnya, bagaimana dengan kadar vitamin D-nya, dan lain-lain sebagainya. Itu harus konkret semuanya. Nah, setelah ini semua selesai, biasanya kita akan melakukan konklusi. Konklusi itu apa yang mau kita buat? Apakah observasi ataukah melakukan tindakan-tindakan lanjutnya? Contoh tindakan-tindakan lanjutnya kita lakukan, apakah langsung kita memberikan induksi ovulasi namanya. Induksi ovulasi itu untuk trigger terjadinya ovulasi. Nah, kalau tidak berhasil juga, pilihannya adalah buatan. Buatan itu ada dua, ada inseminasi dan bayi tabung. Inseminasi itu memang angka keberhasilannya kecil ya, 10-15%. Tapi kalau dibandingkan memang bayi tabung itu lebih tinggi, sekitar 30-40%. Memang kalau dipikirkan itu biaya yang akan muncul. Mungkin biaya inseminasi tidak sebegitu mahal kalau kita IVF ataupun bayi tabung. Jadi memang angka kejadian ketidaksuburannya terus terjadi. Biasanya mungkin karena kesibukan seorang wanita mengejar karir sehingga dia menikah di atas 30 tahun ataupun kadang-kadang mendekati masa non reproduksi, contohnya di atas 35 tahun. Jadi itu dia
tahapan-tahapan yang harus dilalui. Baik sahabat Sarah, demikian edukasi hari ini. Kedepannya akan kita bahas edukasi-edukasi yang lebih complicated ya. Bisa juga dengan saya, bisa dengan teman-teman saya yang mungkin lebih ahli dalam bidangnya. Saya rasa demikian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.